Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia maujud di alam dunia ini, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, yang berarti makhluk yang saling berdampingan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari situlah kita sebagai umat manusia, jikalau kita pandai bertafakur, mengambil iktibar akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk bernama manusia ini, di situ akan menjadi solusi untuk kita saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling mencela ataupun menghina. Bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun keadaan kita, itu hakikatnya adalah sudah menjadi kehendak dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dicipta oleh Allah dengan fisik yang sempurna, ada pula yang dicipta oleh Allah dengan sedikit cacat, ada yang diciptakan oleh Allah bisa melihat, ada pula yang buta. Dicipta oleh Allah ada yang bisa mendengar, ada pula yang tuli. Dicipta oleh Allah ada yang bisa berbicara, ada pula yang bisu, dan lain-lain sebagainya. Disinilah kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan sekali-kali menghina, melecehkan, merendahkan, meremehkan terhadap orang lain, apalagi di situ hanya masalah kekurangan dalam hal fisik. Karena kalau kita berbicara soal keberadaan fisik terkait dengan sempurna dan tidak sempurna, terkait dengan cacat dan tidak cacat, itu kalau kita berbicara hakikat, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan manusia itu berbeda-beda untuk saling menghormati dan menghargai. Tidak perlu kita mencaci maki orang lain hanya gara-gara soal fisik. Tidak perlu kita menghina orang lain hanya gara-gara kekurangan dalam bentuk atau dalam jasad yang ia miliki. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang berhalwat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau memberikan wejangan-wejangan luhur. Salah satu di antaranya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada Sayyidina Ali untuk tidak sesekali menghina terhadap orang lain. Mari sama-sama kita kaji
kitab Wasiatul Mustafa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ir ahadan bima fihi. La ta'ir, janganlah kamu menghina ahadan terhadap salah satu orang, bima dengan sesuatu perkara fihi yang ada pada dirinya. Fama min lahmin, tidaklah ada dari sepotong daging, illa wa fihi, kecuali di dalamnya azmun, ada tulangnya. Wala kifarota, tidak ada penebus dosa, lil ghibati, bagi orang yang suka membicarakan kekurangan orang lain, hatta yastakhilahu, hingga ia memohon halalnya, au yastaghfiro, atau dia memohonkan ampun lahu, untuknya. Dari wasiat Rasulullah SAW tadi, sedikitnya kita bisa ambil pengetahuan bahwasannya Rasul melarang kita semua selaku umatnya untuk sesekali jangan sekali menghina orang lain atas kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dalam hal ini Rasul menyinggung tentang masalah setiap daging itu pasti ada tulangnya. Artinya apa? Daging itu ada, pasti nempel pada tulang. Satu yang ada, sebuah daging tidak ada tulangnya, tak lain dan tak bukan adalah lidah kita masing-masing. Di sini kita hendaknya harus bisa menjaga lidah kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu jangan sesekali lidah kita digunakan untuk menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain. Kenapa demikian? Sebab tidak ada penghapus dosa bagi dosanya ghibah. Ghibah itu membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Allah tidak akan mengampuni bagi orang yang menghibah orang lain, sehingga orang tersebut datang kepada orang tersebut untuk minta halalnya, atau dia memohonkan ampun kepada Allah khusus bagi orang yang telah dibicarakan aib dan kekurangannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indahnya lidah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lidah di situ bisa merasakan pahit, pedas, asam, manis, dan seterusnya, dan bisa mengucapkan kata-kata apapun. Memuji pun juga bisa, menghina juga bisa, berkata baik juga bisa, berkata buruk pun juga bisa. Maka disinilah Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk jangan sampai kita melukai, menyakiti hati orang lain dengan lidah kita masing-masing. Salah satu di antaranya ialah larangan kita untuk menggunjing, menggosip, menghibah, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Karena sebagaimana yang Al-Fakir tadi sebutkan, kita menghina orang berkaitan dengan fisik, kita mencemooh orang berkaitan dengan jasad. Itu kalau kita kembali kepada hakikat, manusia itu adalah ciptaan Allah. Berarti kalau kita menghina manusia terkait dengan tubuhnya yang ada kekurangan, jasad fisiknya yang ada kekurangannya, itu sebenarnya kita pun juga menghina penciptanya. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita hendaknya saling menghargai, saling menghormati,
Semua orang dicipta oleh Allah pasti memiliki kelebihan, pun juga pasti pula memiliki kekurangan. Artinya apa? Tidak ada manusia awam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kesempurnaan. Kita semua pasti punya kelebihan, pun juga punya kekurangan, baik itu dalam segi fisik ataupun dalam segi yang lain-lainnya. Jikalau kita bisa hidup berdampingan, rukun, damai, saling menghargai, saling menghormati, saling menasehati, insya Allah keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jikalau kita saling memaki, saling menghujat, saling menghina, tidak menghargai, merasa paling baik sendiri, merasa paling pinter, paling cantik, paling ganteng sendiri, sehingga mudah lidah kita untuk mencemooh orang lain, mudah lidah kita untuk mencaci maki orang lain, menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, maka jangan harap keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang ada kegelisahan, kerisauan, jauh daripada berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan berkaitan dengan menjaga lidah untuk tidak mencaci, memaki, ataupun membicarakan kekurangannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu menjaga lidah kita untuk tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.